sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nyoman Arya Adiputra dengan NIM 1807531163. Yang kedua ada Putu Diah Medani Puspita Dewi dengan NIM 1807531172. Dan yang terakhir ini Kadek Windy Lestari dengan NIM 1807531238. Adapun sub materi bahasan yang akan kelompok kami bawakan yaitu yang pertama ada akuntansi untuk investasi pada saham biasa, yang kedua metode biaya, yang ketiga metode ekuitas, yang keempat perbandingan metode biaya dan metode ekuitas, yang kelima kepemilikan selain investasi pada saham biasa, dan yang terakhir ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Dengan NIM akhir 163 absen 17 akan memaparkan materi tentang akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investi. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian atau investor akan melaporkan investasi pada modal saham biasa dalam pelaporan posisi keuangannya menggunakan metode biaya yang disesuaikan ke nilai pasar jika diperlukan atau metode ekuitas. Lalu ada yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, liabilitas, pendapatan dan beban individual untuk dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan-akan adalah satu perusahaan. Konsolidasi umumnya sesuai jika satu perusahaan disebut induk perusahaan, mengendalikan perusahaan lain disebut anak perusahaan. Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan disebut anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi dan disajikan sebagai investasi pada laporan posisi keuangan induk perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, sebagian besar anak perusahaan dikonsolidasikan. Baik, lalu yang ketiga ada metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investi dan konsolidasi tidak sesuai. Metode ekuitas tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai, dan karena itu penggunaan utama metode ekuitas adalah untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% dan 50% di saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investi memperoleh laba. Tidak seperti konsolidasi yang menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual dari investi dengan investor. Investasi dilaporkan sebagai satu baris dalam laporan posisi keuangan investor, dan pendapatan yang diakui dari investi dilaporkan sebagai salah satu baris dalam laporan laba rugi investor. Lalu yang keempat ada metode nilai wajar. Metode nilai wajar digunakan untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Metode ini digunakan jika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%. Dianggap bahwa investor memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali pada investi. Pada PSAK 58 yang berbunyi, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Praduga yang muncul adalah investasi sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk dijual. Karenanya, perusahaan memiliki sekuritas ini demi keuntungan dari perubahan harga. Lalu selanjutnya ada metode biaya. Metode biaya dapat digunakan oleh perusahaan induk kapanpun perusahaan tersebut mempersiapkan laporan keuangannya tersendiri sebagai informasi tambahan untuk laporan konsolidasi. Perusahaan induk berdasarkan PSAK 65 revisi tahun 2013 laporan keuangan konsolidasian, tetapi
Tidak ada pernyataan eksplisit boleh pakai metode biaya atau ekuitas. PSAK 65 tidak mengatur metode biaya atau metode ekuitas, walaupun akun investasi dan pendapatan investasi harus dieliminasi dalam pembuatan laporan konsolidasian. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh... Perkenalkan, nama saya Nikade Winlestari, NIM terakhir 238. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu metode ekuitas, di mana penggunaan metode ekuitas pada PSAK 15 menyatakan yaitu akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investor memiliki hak suara, mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan invest. Dalam PSAK menyatakan juga kepemilikan lebih dari 20% dinyatakan signifikan. Selanjutnya itu ekuitas investor atas investee, di mana dilaporkan oleh investee pengaruh pada akun investor. Pertama, laba bersih, yaitu pengaruh pada akun investor, mencatat pendapatan dari investasi meningkatkan akuntansi investasi. Yang kedua, rugi bersih, di mana pencatatan kerugian akuntansi dari investasi, berarti menurunkan akun investasi. Yang ketiga, penggunaan dividen, di mana pencatatan aset atau kas atau utang, pengaruh pada akun investor yaitu menurunkan akun investasi. Selanjutnya itu pengakuan pendapatan, di mana dalam metode ekuitas laporan laba rugi investor termasuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi investee untuk tiap periode. Nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk mencerminkan perubahan dalam aset bersih investee dihasilkan laba investee. Seperti contoh, asumsi PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dalam membeli saham 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta pada tahun berjalan. PT ABC mencatat bagian atas laba PT XYZ sebesar 12 juta. Adapun ayat jurnalnya, investasi pada saham biasa PT XYZ 12 juta pada pendapatan dari investasi 12 juta. Selanjutnya, pengakuan dividen. Dalam metode ekuitas, dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapat karena bagian investor atas laba investasi diakui pada saat laba tersebut diakun oleh investasi. Investor menganggap dividen yang diumumkan investasi sebagai pengurang ekuitas pada investasi. Contohnya itu jika investasi mengumum serta membayar dividen 20 juta, maka atas kepemilikan 20% PT Exit akan dicatat sebagai berikut, di mana kas 4 juta pada investasi saham PT XYZ 4 juta. Selanjutnya yaitu nilai tercatat investasi. Nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Hanya jika investasi membayar dividen dengan jumlah yang sama persis dengan laba, maka nilai tercatat investasi setelah akuisisi akan sama dengan biaya perolehan akuisisi awal. Jika laba investasi setelah investasi oleh investor melebihi dividen investasi pada periode tersebut, maka nilai tercatat akan lebih besar
dari biaya perolehan awal. Sebaliknya, jika dividen investi lebih besar dari labanya, nilai tercatat investi lebih kecil dari biaya perolehan. Seperti asumsi pada awal tahun PT ABC membeli 20 saham biasa 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta. Pada tahun berjalan, PT XYZ memperoleh laba bersih 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Akun investasi pada pembukuan PT ABC sebagai berikut. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan awal sebesar 100 juta dan bertambah pada bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu sebesar 12 juta. Kemudian nilai tercatat dikurangi oleh PT ABC atas dividen PT XYZ sebesar yaitu 4 juta. Jadi, saldo akhir investasi nilai tercatat investasi pada akhir periode yaitu sebesar 108 juta. Kenaikan akun investasi sebesar 8 juta mencerminkan bagian PT ABC sebesar 20% atas laba PT XYZ yang tidak dibagikan atau 60 juta dikurangi 20 juta untuk periode tersebut. Selanjutnya, akuisisi pada tanggal interim, di mana investor mulai mengakui pendapatan dari investi untuk menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Laba investi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui oleh investor. Ketika pembelian dilakukan antara tanggal laporan posisi keuangan, jumlah laba yang diperoleh investi dari tanggal akuisisi sampai akhir tahun fiskal perlu diestimasi investor untuk mencatat akrual ekuitas. Adapun asumsinya pada tanggal 1 Oktober PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ senilai 109 juta. Pada tahun berjalan, PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta pada tanggal 20 Desember. Akun investasi pada pembukuan PT ABC sebagai berikut. Pada awal, biaya perolehan awal sebesar 109 juta. Kemudian yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ meningkat sebesar 3 juta dan pada tanggal 1 Oktober sampai di tanggal 31 Desember dan menurunnya dividen sebesar 4 juta. Jadi saldo akhir dari investasi pada saham PT XYZ sebesar 108 juta. Selanjutnya yaitu perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku yang mendasari. Amortisasi atas penghapusan selisih, di mana berkaitan dengan penurunan manfaat atas aset investasi, investor mengakui sebagai beban penyusut atau amortisasi sebagai pengurang akun investasi akan berdampak mengurangi laba bersih. Adapun ayat amortisasi diferensial yaitu pendapatan dari investi pada investasi pada saham investi. Selanjutnya, ilustrasi perlakuan diferensial, di mana PT Antariksa membeli
40% saham biasa PT Barapanas pada tanggal 1 Januari 2008 senilai 200 juta. PT Barsanas pada tanggal tersebut mempunyai aset bersih dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajar 465 juta. Adapun ayat jurnalnya yaitu biaya perolehan investasi pada PT Antariksa sebesar 200 juta. Nilai buku bagian PT Antariksa atas aset bersih PT Barsanas dikurangi sebesar 160 juta dengan selisih atau diferensial yaitu sebesar 40 juta. Selisih nilai wajar di atas nilai buku tersebut terdiri dari 15 juta meningkatkan nilai tanah PT Barsanas dan 50 juta meningkatkan nilai peralatan. Di mana total peningkatan pada tanah sebesar 15 juta. Pada bagian PT Antariksa 40% yaitu sebesar 6 juta. Pada total peningkatan peralatan yaitu 50 juta, pada bagian PT Antariksa yaitu 20 juta. Total peningkatan yaitu 65 juta, pada bagian Antariksa totalnya itu 26 juta. Total selisih 40 juta tersebut biaya perolehan investasi sebesar 200 juta, nilai wajar aset aktivitas bersih yang dapat diidentifikasi 40% sebesar 186 juta dan nilai buku pada aset bersih yang dapat diidentifikasi 40% sebesar 160 juta. Jadi selisih yang melebihi biaya perolehan di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi sebesar 14 juta dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset bersih yaitu sebesar 26 juta. Jadi, jika masa pendapat peralatan tersebut diasumsikan 5 tahun, maka PT Barsanas mengumumkan dividen selama tahun 2008 sebesar 20 juta dan pada akhir tahun melaporkan laba bersih sebesar 80 juta selama tahun tersebut. Maka investasi pada saham PT Barsanas yaitu 200 juta, pada kas 200 juta. Pencatatan pembelian saham PT Barsanas pada kas itu merupakan pencatat pembelian saham PT Barsanas. Kemudian kas 8 juta pada investasi saham PT Barsanas 8 juta. Itu merupakan pencatatan dividen PT Barsanas yaitu 20 juta dikali 0,40 atau 40%. Kemudian investasi pada saham PT Barsanas sebesar 32 juta pada pendapatan dari investi sebesar 32 juta. Pencatatan pendapatan pekuitas sebesar 80 juta dikali 0,40. Kemudian pendapatan dari investasi itu 4 juta pada investasi pada saham PT Barsanas itu 4 juta merupakan amortisasi diferensial terkait dengan peralatan. Ini merupakan ayat jurnal dari PT Antariksa yang mengakui pendapatan sebesar 28 dari PT Barsanas dan menyesuaikan investasinya di PT Barsanas menjadi bersaldo akhir 220 juta.
Selanjutnya, perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki, di mana perubahan jumlah lembar saham yang biasa dimiliki oleh investor mempunyai perlakuan yang mudah dalam metode ekuitas, tetapi berbagai perubahan yang lain memerlukan perhatian lebih. Perubahan yang menyebabkan oleh dividen saham, pemecahan saham atau pemecahan saham terbalik diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode nilai wajar. Tidak ada pengakuan formal yang diperlukan dalam pembukuan investor. Di sisi lain, pembelian dan penjualan saham memerlukan pengakuan formal. Itu pembelian saham tambahan, di mana pembelian saham tambahan hanya menyebabkan penambahan biaya perolehan saham baru dalam akun investasi. Penggunaan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Pembelian saham tambahan dengan asumsi pada PT ABC membeli 20% saham pada PT XYZ pada tanggal 2 Januari 2008 dan membeli lagi 10% pada tanggal 1 Juli 2008 sebesar nilai bukunya. Jika PT XYZ memperoleh laba sebesar 25 juta dari tanggal 2 Januari sampai 30 Juni dan memperoleh 35 juta dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember, maka total pendapatan dari investasi tersebut ialah, adapun ayat jurnalnya itu pendapatan tanggal 2 Januari sampai 30 Juni itu sebesar 25 juta dikali 0,20 atau 20% sebesar 5 juta. Kemudian pendapatan pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Desember itu sebesar 35 juta dikali 0,30%. 0,30% yaitu sebesar 10.500.000. Adapun total hasil pendapatan dari investasi 2008 sebesar 15.500.000. Selanjutnya, penjualan saham. Dengan asumsi pada PT Aroganomos membeli 50% saham biasa pada PT Zerois pada tanggal 2 Januari 2007 dan tambahan 30% pada tanggal 2 Januari 2010. Dan PT Argonos beralih ke metode nilai wajar pada tanggal 2 Januari 2010 karena memperoleh kemampuan untuk mengendalikan secara signifikan. Adapun pendapatan dari investasi yang dilakukan oleh PT Argonos yaitu pada tahun 2007 laba bersih yang diperoleh yaitu 15 juta dengan membayar dividen yaitu 10 juta semula berdasarkan dengan metode ekuitas itu 7.500.000 dan dinyatakan kembali berdasarkan metode nilai wajar yaitu 5 juta. Pada tahun 2008, laba bersih yang didapat yaitu 18 juta dan dividen 10 juta berdasarkan metode ekuitas sebesar 9 juta dan dinyatakan kembali berdasarkan metode nilai wajar sebesar 5 juta. Pada tahun 2009, laba bersih sebesar 22 juta, dividen sebesar 10 juta, berdasarkan metode ekuitasnya sebesar 11 juta, dan dinyatakan kembali berdasarkan metode nilai wajar yaitu 5 juta. Jadi total laba bersih yang pendapatan investasi PT
Arogonamus yaitu 55 juta dan dividennya 30 juta dan metode ekuitasnya 27.500 dan nilai wajarnya itu 15 juta. Adapun ayat jurnal PT Arogonamus yaitu dalam laporan keuangan PT Arogonamus tahun 2010, laporan keuangan komparatif untuk tahun 2007, 2008, 2009 dinyatakan kembali untuk memasukkan 50% bagian PT Arogonamus atas laba PT Zerois dan mengeluarkan dari laba PT Arogonamus bagiannya atas dividen yang diakui berdasarkan metode biaya atau metode nilai wajar. Akun investasi dan saldo PT Arogonamus dinyatakan kembali seakan metode ekuitas telah diterapkan sejak tanggal akuisisi. Adapun ayat jurnalnya itu investasi pada saham PT Zerois sebesar 12.500 pada saldo laba yaitu 12.500 atau 27.500 dikurangi dengan 15 juta. Perbandingan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Yaitu pertama, nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Pada metode nilai wajar yaitu biaya perolehan awal. Pada ekuitas sama dengan biaya perolehan awal. Kedua, nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi yaitu pada nilai wajar biaya perolehan awal. Pada ekuitas biaya perolehan awal ditambah atau kurang bagian investor atas laba atau rugi investi dan dikurangi bagian investor atas dividen investi dan amortisasi atau penghapusbukuan diferensial. Ketiga, diferensial, di mana metode nilai wajarnya tidak diamortisasi atau dihapusbukukan. Pada metode ekuitas, amortisasi atau penurunan nilai jika terikat dengan aset investasi dengan masa manfaat terbatas atau aset yang telah dilepaskan. Yang keempat, pengakuan pendapatan oleh investor. Pada nilai wajar itu pembagian investor atas dividen investi yang diumumkan sejak tanggal akuisisi. Pada metode ekuitas, bagian investor atas laba investasi sejak akuisisi dibandingkan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Yang kelima, dividen investi dari laba sejak akuisisi oleh investor. Pada nilai wajar itu pendapatan, pada ekuitas mengurangi investasi. Yang keenam, dividen investasi melebihi laba pajak akuisisi oleh investor. Pada nilai wajar pengurang investasi. Pada ekuitas pengurang investasi. Selanjutnya yaitu aturan tambahan PSAK 15, di mana aturannya itu jika bagian investor atas kerugian investi melebihi nilai wajar tercatat investi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan. Yang kedua, dividen preferen dari investi harus dikurangi dari laba bersih investi jika diumumkan atau tidak jika saham preferen tersebut kumulatif sebelum menghitung bagian atas laba investi. Yang ketiga, jika terdapat penurunan permanen atas nilai investi, maka nilai tercatat investi dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Yang keempat, dalam pengungkapan laporan keuangan metode ekuitas, investor harus mengungkapkan nama, lokasi,
persentase kepemilikan, dan persentase hak suara untuk setiap investasi. Selanjutnya, bagian investor atas laba komprehensif lainnya, di mana dalam laba komprehensif investor memasukkan bagian proporsional untuk tiap jumlah yang dilaporkan sebagai laporan komprehensif lainnya. Misalnya, pada PT Andaradika membeli 40% saham biasa pada PT Baratama pada tanggal 1 Januari 2008. PT Baratama melaporkan laba bersih sebesar 80 juta dan laba komprehensifnya sebesar 115 juta, termasuk laba komprehensif lainnya, atau sebagai tambahan laba bersih sebesar 35 juta. Laba komprehensif lainnya mencerminkan keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 35 juta atau setelah dikurangi pajak karena peningkatan nilai wajar dari investasi yang diklasifikasikan sebagai AFS, yaitu atau tersedia untuk tidak dijual. Kemudian pada PT Andarika mengakui bagian proporsionalnya atas keuntungan belum terrealisasikan dari efek AFS yang dilaporkan PT Baratama selama 2008. Adapun ayat jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Baratama sebesar 14 juta pada keuntungan belum yang direalisasikan dari investasi pada investasi sebesar 14 juta merupakan mengakui bagian atas keuntungan belum terrealisasikan investasi dari efek AFS. Jurnal tersebut tidak mempengaruhi laba PT Andarika untuk tahun 2008, tetapi mengakibatkan peningkatan laba komprehensif dan total laba komprehensif sebesar 14 juta atau 35 juta dikali 0,40. Selanjutnya, akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan, di mana perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuisisi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi, yaitu 1. Metode ekuitas disesuaikan dengan penuh, yang kedua metode ekuitas versi modifikasi, yang ketiga metode nilai wajar. Beberapa perusahaan menerapkan metode ekuitas tanpa membuat penyesuaian laba antar perusahaan yang belum direalisasikan dan amortisasi selisih, dan beberapa perusahaan juga membuat penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan. Sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Putu Diahmayani Puspita Dewi dengan NIM 18075311172 akan membawakan materi selanjutnya, yaitu mengenai kepemilikan selain investasi pada saham biasa, di mana pada tahun-tahun belakangan terjadi peningkatan dalam kepemilikan perusahaan di entitas lain selain investasi dalam saham biasa. Karena keberagaman dan kompleksitas dari berbagai jenis pengaturan, jadi sering sekali kompleks atau dalam berbagai kasus tidak dijelaskan secara spesifik. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Yang pertama ada penentuan pengaruh signifikan. Aturan umum yang diterapkan adalah metode ekuitas tepat untuk digunakan jika investor dengan nilai kepemilikan sahamnya di investe dapat mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investor. Adapun beberapa faktor penentuan pengaruh signifikan, yaitu yang pertama ada perwakilan dalam direksi, yang kedua
penerapan dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga, transaksi pokok antar perusahaan. Yang keempat, pertukaran personel manajerial. Yang kelima, ketergantungan teknologi. Dan yang terakhir ada besaran investasi dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. Adapun contoh dari investor tidak menggunakan pengaruh yang signifikan atas investor, yaitu tuntutan atau keberatan atas pengaruh investor oleh investor. Dan yang kedua ada adanya perjanjian di mana investor memberikan hak-hak penting sebagai pemegang saham. Selanjutnya ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Metode ekuitas yang diterapkan berdasarkan PSAK 15 sering disebut dengan konsolidasi satu baris, di mana karena laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah semua sama jika investor dikonsolidasi, dan karena penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang dilaporkan hanya satu baris dalam laporan posisi keuangan dan satu baris dalam laporan laba rugi. Yang ketiga ada penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Dalam penerapan metode ekuitas, laba belum terrealisasi yang masih ada pada akhir periode harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Dalam pendekatan konsolidasi satu baris, pendapatan dari investasi yang diakui dan dinilai tercatat investasi dikurangi untuk menghilangkan pengaruh laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Pada periode berikutnya, saat laba antar perusahaan direalisasi, maka ayat jurnalnya tersebut dibalik. Adapun aturan tambahan dari PSAK 15, yaitu yang pertama, jika bagian investor atas kerugian investor melebihi nilai tercatat investasi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan ketika nilai investasi telah menjadi nol. Yang kedua, dividen preference dari investor harus dikurangi dari laba bersih investor jika diumumkan atau tidak diumumkan. Dan yang terakhir, jika terdapat penurunan permanen atas nilai investasi, maka nilai tercatat harus dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Yang selanjutnya ada bagian investor atas laba komprehensif lainnya. Ketika investor menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada perusahaan lain, di dalam laba komprehensifnya juga harus dimasukkan bagian proporsional untuk tiap jumlah yang dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya. Dan yang terakhir ada akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam menggunakan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi, yaitu yang pertama ada metode ekuitas disesuaikan penuh, yang kedua metode ekuitas versi modifikasi, dan yang terakhir metode nilai wajar. Beberapa versi modifikasi dari metode ekuitas sering ditemukan dalam praktik dan semuanya biasa disebut sebagai metode ekuitas modifikasi. Pendekatan terakhir dalam buku tes tersebut disebut dengan metode ekuitas dasar.